Aduh, ya Allah. Baik, nah kita selanjutnya akan masih membahas mengenai amalan apa sih yang bisa menjauhkan kita dari segala kesusahan. Saya mau lanjut dulu ke Ustaz Syam nih. Ya. Ustaz, mohon izin, ini katanya yang selanjutnya ada amalan yang dapat menjauhkan kita dari kesusahan di akhirat karena ini bisa membuat kita berada di dekat dengan Rasulullah. Aduh, jadi penasaran banget nih kira-kira apa nih. Mohon penjelasannya guru, silakan. Ustaz Maulana Habib Usman Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan bi sihhati wa afiyati wa rizqi wasi'ah. Amin. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita memperbaiki akhlak kita. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Jadi kalau ukuran akhlak tuh ukurannya apa sih? Ya ukurannya Nabi. Ukurannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ukuran lain sebanding daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna akhlaknya dan bertugas untuk menyempurnakan akhlak manusia lainnya. Bukankah zaman pra kenabian itu adalah zaman namanya zaman jahiliyah? Bukankah pada saat itu kebodohan yang terjadi? Banyak aturan-aturan yang ternyata sangat jauh daripada peri kemanusiaan. Lalu muncullah baginda Nabi SAW. Diutuslah Rasulullah SAW untuk menjadi apa? Liutammima makarimal akhlak. Untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah kalau di Indonesia kan ya akhlak itu adab gitu ya. Akhlak itu adalah adab kita sebagai seorang manusia. Atau sikap kita terhadap orang lain. Bagaimana akhlak baginda Nabi SAW. Lihat ada dua sisi baginda Nabi SAW yang disebutkan dalam Al-Quran. Walaupun seluruh Al-Quran itu adalah Nabi SAW. Karena ketika Ibunda Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah. Karena khuluquhul Quran. Ya Nabi itu ya apa yang disebutkan Al-Quran begitulah dia. Jadi kalau Al-Quran suruh sholat ya Nabi sholat. Al-Quran suruh senyum, Nabi senyum. Semua Al-Quran berjalan sebutan daripada baginda Nabi SAW. Muhammadur Rasulullah. Ini hanya di antara kecil, di antara akhlak baginda Nabi SAW. Ya. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Bagaimana akhlak Nabi terhadap orang yang berbeda dengannya. Jadi orang-orang kafir dia, di hadapan baginda Nabi SAW. Nabi itu asyidda'u 'alal kuffar. Tegas terhadap orang kafir. Bukan keras, bukan kasar. Tegas terhadap orang-orang kafir. Ada misalnya yang melanggar aturan ya dihukum gitu. Ada yang ngajakin perang ya dilawan gitu ya. Tegas terhadap orang-orang kafir. Ada yang harus jadi tawanan ditawan. Tapi ketika Nabi nawan nih, ada namanya Thumamah. Ketika ditawan sama baginda Nabi SAW, itu Nabi kalau lagi sarapan, kasih sarapan juga sama tawanannya. Nabi lagi makan siang, kasih makan siang juga kepada tawanannya. Ketika Nabi SAW ditodongkan dengan pedang, ya di lehernya, kata orang tersebut, orang kafir ini, siapa yang mau nolongmu sekarang Muhammad? Nabi cuma bilang, Allah. Bergetar tangannya, diambil sama Nabi pedang tersebut, ya serangan balik, counter attack. Taruh di leher orang kafir ini, kata orang itu, kamu itu orang baik Muhammad. Dilepaskan sama Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu tegas. Yang kedua, ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang. Maka orang Islam itu, memang dari kata Islam selamat ya. Selamat, Islam salam damai. Maka menyebarkan keselamatan kepada siapapun. Ya, tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Dan juga cirinya orang yang berakhlak itu adalah kelihatan tanda sujudnya. Maksudnya kelihatan tanda sujudnya ya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menilai tanda sujud kita itu siapa sih? Yang menilai tanda sujud kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mungkin yang menganggap bahwa dirinya punya tanda sujud, tapi ternyata bagi Allah dia tidak sujud kepada aku, dia hanya sujud kepada hawa nafsunya. Nah, kita ini pengen sujud kita tuh dinilai sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti para sahabat, para orang-orang saleh, orang-orang salaf sebelum kita, mereka semua menandakan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala menurut penilaian siapa? Menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki akhlak bukan untuk dipuji manusia,
tapi untuk dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Aduh, Masya Allah, luar biasa. Jadi segala sesuatunya memang harus karena Allah ya. Karena Jangan Allah. karena ingin dipuji oleh manusia. Kan banyak juga mengatasnamakan akhlak. Buat apa berjilbab kalau akhlaknya buruk lah? Itu sering banget zaman sekarang kita dengar. Nah, justru enggak taat sama Allah berarti dia enggak berakhlak. Betul. Buat apa sholat kalau masih gibah lah? Enggak ada kan? Berarti kalau dia enggak sholat berarti dia tidak berakhlak. Betul. Betul. Luar biasa. Baik, Masya Allah.